Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan topik yang kelima, yaitu relasi antar pekerja. Pertama, definisi. Arti kata relasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu sama dengan hubungan, perhubungan, kenalan, pertalian, termasuk juga pelanggan. Pada dasarnya, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, kita perlu membangun relasi yang luas. Karena dengan relasi inilah perantara yang bisa membantu kita dalam memasuki dunia kerja. Dan pastinya juga akan mempermudah kita ketika kita bekerja. Adapun beberapa definisi relasi menurut para ahli Christensen dan Robinson. Relasi merupakan orang yang tinggal di suatu daerah dan dalam daerah tersebut memiliki ikatan dan terjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kedua, George Schiller, relasi merupakan sekelompok orang yang tinggal pada daerah tertentu dan memiliki hubungan interaksi satu sama yang lain yang menjadikan kelompok tersebut saling mengenal dalam sebuah lingkungan atau kelompok. Yang ketiga, Hartono Widodo, relasi juga berkaitan dengan hubungan kerja, di mana hubungan kerja ini merupakan kegiatan-kegiatan penyerahan tenaga atau jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya, sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati. Yang kedua, cara membangun relasi yang baik. Pertama, membina reputasi yang baik. Membina reputasi yang baik di tempat kerja merupakan hal penting agar bisa dicap sebagai orang yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan dalam bekerja. Dengan memiliki reputasi baik, maka kedepannya akan membuat diri berpeluang mendapatkan kesempatan baik pula. Yang kedua, persiapan. Misalnya, saat ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, tentunya harus lebih dulu mencari tahu kandidat seperti apa yang dibutuhkan, juga lowongan untuk profesi apa yang sedang dibuka. Dengan demikian, maka dapat menyesuaikan resume dan kalian untuk memenuhi kebutuhan yang dicari mereka. Yang ketiga, menghindari acara perusahaan. Bertemu dengan orang-orang baru di acara perusahaan juga dapat membantu lebih mengenal banyak orang dan membangun relasi. Mengenal orang-orang baru tentunya membuka kesempatan dalam berbagai pekerjaan di masa mendatang. Yang keempat, memperkenalkan diri. Ketika memiliki kesempatan memperkenalkan diri dengan orang-orang baru dari perusahaan lain, maka perkenalan diri dengan baik juga menarik sehingga mereka akan terkesan. Juga lakukan kontak mata, berjabat tangan, tersenyum agar lebih sopan dan orang lain merasa lebih dihargai. Menjaga sikap dan penampilan. Sebelum melakukan interaksi secara langsung, hal pertama yang orang lihat pada kita adalah penampilannya. Maka berpakaiannya yang rapi, sopan juga sesuai dengan acara yang ada.
Yang berikutnya yaitu tahap pengembangan relasi. Tahap pengembangan relasi dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama initiation atau perkenalan. Tahap ini merupakan tahap yang cukup singkat apabila diperhitungkan dari segi waktu mungkin hanya sekitar 15 menitan. Tujuannya hanya memberikan kesan yang menyenangkan pada orang lain, seperti memberi salam, sapaan, atau pengamatan setiap tampilan orang lain, atau mungkin hanya sekedar keramah tamahan saja. Yang kedua, experimenting atau pengamatan. Untuk tahap ini, individu akan mengajukan pertanyaan kepada orang lain, tujuannya untuk memberikan atau mencari informasi tentang dirinya, dan kemudian individu akan menetapkan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan relasi yang telah terjalin tersebut. Yang berikutnya intensifying atau intensif. Pada tahap ini terdapat self disclosure atau individu akan membuka diri sehingga dia menjadi bagian atau sama dengan interaktor dalam tahap ini. Hubungan yang terjalin lebih tidak formal dan kemungkinan banyak pertanyaan yang akan dibuat untuk meningkatkan ketertarikan dalam hubungan. Yang berikut integrating atau integrasi. Pada tahap ini individu akan berusaha menjadi pasangan yang baik dan berusaha mengintegrasikan kesamaan-kesamaan. Pada tahap ini biasanya mulai sepakat untuk melakukan sesuatu bersama-sama dan menjadikannya sebagai suatu hal penting. Bonding atau mengikat. Tahap pengembangan relasi ini adalah tahap yang mengikat. Ciri dari tahap ini yaitu menjadi lebih formal. Terkadang bersifat legal atau mengikuti aturan. Misalnya orang membedakan relasi dari yang sekedar teman baik atau mitra bisnis yang diantara mereka tercipta sebuah persetujuan. Dan contoh lainnya pada kehidupan romantika di mana sebelumnya hanya berpacaran kemudian bertunangan dan menikah sehingga membentuk keluarga. Berikutnya yaitu manfaat membangun relasi. Yang pertama, relasi yang tepat dapat membantu tercapainya keinginan. Apabila memiliki relasi dengan orang-orang yang tepat, maka kemungkinan besar orang tersebut akan membantu Anda mewujudkannya. Yang kedua, relasi dapat membuat Anda terbebas dari permasalahan. Sama seperti yang pertama, memiliki relasi dapat akan sangat membantu. Misalnya membutuhkan pekerjaan, relasi Anda kemungkinan memiliki relasi lain, kemudian merekomendasi ke relasinya. Yang ketiga, hubungan baik dengan lama akan berguna nantinya. Teman lama pun suatu waktu bisa membantu Anda atau bekerja sama dengannya dalam hal apapun. Keempat, relasi dapat membuat pekerjaan menjadi lancar. Karena memiliki relasi dengan orang yang tepat dan berpengalaman, Anda mungkin dapat belajar banyak serta dibantu oleh relasi tersebut. Berikutnya,
Memiliki banyak relasi dapat membantu Anda dalam memahami karakter setiap orang. Setiap orang tentu memiliki sifat yang berbeda-beda. Dengan pengalaman, Anda memiliki banyak relasi dan berinteraksi dengan banyak karakter, maka lebih mudah bagi Anda dalam memahami karakter orang lain. Berikutnya yaitu definisi relasi antar pekerja. Pentingnya membangun relasi dan positif antar karyawan di semua level sangat penting untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Terlepas dari apapun jabatannya, karyawan perusahaan dipekerjakan dan digaji untuk bersama-sama membangun bisnis agar lebih besar, lebih baik, dan sukses dalam jangka panjang. Agar tidak ada ketimpangan sosial atau kesalahan dalam berkomunikasi, setiap perusahaan perlu menaruh perhatian kepada hubungan antar karyawannya. Hubungan tim yang baik akan menghasilkan sesuatu yang produktif, bahkan lebih baik. Sebaliknya, hubungan tim yang buruk akan menghasilkan pekerjaan yang tidak produktif, bahkan lebih buruk. Itu sudah menjadi hukum alam dalam interaksi sosial antar manusia, termasuk dalam ranah profesional. Maka dari itu, jika sesuatu perusahaan ingin mencapai target-targetnya dari jabatan eksekutif sampai karyawan level yang paling bawah, harus memiliki hubungan yang sehat dan menjalin komunikasi yang baik. Saat ini, perusahaan terbagi menjadi dua golongan, yakni perusahaan korporasi besar dan perusahaan rintisan atau lebih familiar dengan sebutan startup. Keduanya sama-sama badan usaha yang menjalankan satu bisnis, namun dari segi kultur dan lingkungan memiliki perbedaan besar. Bagaimana membangun relasi positif antara karyawan dengan atasan? Perusahaan korporasi besar sebagian besar adalah perusahaan yang sudah berdiri dalam waktu yang sangat lama, paling tidak lebih dari 10 tahun. Misalnya, tidak semua orang bisa menemui pejabat eksekutif sembarangan, meskipun orang dalam perusahaan harus melewati berbagai proses untuk membuat janji sebelum akhirnya bisa bertemu. Karyawan junior harus menghormati atasannya, tidak boleh berbicara dengan nada tinggi, memakai bahasa yang sopan, dan harus menaati sopan santun antar senior dengan junior. Budaya bekerja dengan komunikasi seperti ini tujuannya agar staf junior menghargai dan menghormati staf senior atau atasan dan eksekutif yang sudah lebih berpengalaman dan telah berkontribusi banyak pada perusahaan, sehingga harapannya staf junior dapat belajar banyak dari staf senior. Berbeda sekali dengan startup yang banyak didirikan oleh generasi muda dari milenial dengan Gen Z yang sudah mengadopsi nilai-nilai baru yang mereka pelajari dengan mudah lewat internet
Banyak dari mereka yang membaca buku inspiratif dan self-development, menonton presentasi dari orang-orang sukses seperti Bill Gates dan Jack Ma, belajar dari pendengaran podcast, dan hadir dalam acara-acara besar startup baik di Indonesia maupun di luar negeri. Secara tidak langsung, pengingat startup belajar bahwa pentingnya membangun relasi yang baik antar tim dengan tidak membatasi diri antara atasan dan karyawan, akan menghasilkan lingkungan kerja yang asik, seru, dan produktif. Selain itu, bagi startup, bertumbuh bersama menjadi hal yang utama. Tidak peduli mau atasan maupun bawahan, semua orang menjadi bagian dari perusahaan harus berkolaborasi bersama agar menuju pada kesuksesan. Contoh, lingkungan startup yang menanamkan relasi yang baik antar karyawan adalah Halo Jasa. Karyawan di Halo Jasa dapat membangun relasi yang baik dengan semua karyawannya karena mereka mau bekerja selaras dan mengesampingkan ego untuk menjunjung tinggi semangat kolaborasi. Di samping itu, kerap kali karyawan Halo Jasa janjian dalam memesan layanan jasa message setelah jam kerja, sehingga bersama-sama merelaksasi diri setelah bekerja seharian. Cara ini tidak hanya menguatkan relasi antar sesama karyawan, tetapi juga dengan vendor Halo Jasa. Yang berikutnya yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang mempunyai kesadaran bersama akan keanggotanya dan saling berinteraksi. Contohnya, setiap anggota kelompok sosial saling memperhatikan dan berhubungan satu sama lain. Satu hal yang perlu dipahami yaitu tidak semua kumpulan individu bisa diartikan sebagai kelompok sosial. Kumpulan beberapa individu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memenuhi beberapa syarat. Dalam buku Pengantar Sosiologi 2014 karya Nurani Syumukti dijelaskan mengenai beberapa syarat tersebut, yaitu ada kesadaran dari anggota bahwa ia merupakan bagian kelompok tempat ia bersama. Ada hubungan timbal balik antar individu yang menjadi bagian kelompok. Ketiga, ada faktor yang dimiliki secara bersama oleh individu anggota kelompok yang menjadi pengikat antar mereka. Faktor ini bisa berupa perasaan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai, ideologi, norma, tujuan, maupun orang yang dianggap mampu menyatukan, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Faktor kedekatan bermacam-macam, bisa berupa kedekatan geografis tempat tinggal, kedekatan geografis daerah asal, dan nilai-nilai. Semakin dekat jarak geografis antar dua orang, maka akan semakin besar kemungkinan mereka untuk saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Kedekatan fisik membuat peluang interaksi dan melakukan kegiatan bersama
menjadi meningkat. Situasi tersebutlah yang melatar belakangi terbentuknya kelompok sosial. Yang berikutnya, interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik dalam bentuk aksi saling mempengaruhi antara satu individu dan yang lain, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Dalam sebuah interaksi sosial, individu atau kelompok dapat bekerja sama atau berkonflik, baik secara formal atau informal dan secara langsung ataupun tidak langsung. Ciri-ciri interaksi sosial. Pertama, ada lebih dari satu orang yang terlibat. Ciri yang kedua, terdapat komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Ketiga, adanya tujuan yang jelas. Yang keempat, ada dimensi waktu, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antar dua pihak yang saling berinteraksi dan merupakan awal dari interaksi sosial. Kontak sosial ini bisa berupa kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Salah satu contoh kontak sosial langsung adalah dua individu yang saling tersenyum atau saling sapa. Sedangkan kontak sosial tidak langsung adalah interaksi yang terjadi melalui perantara, misalnya media sosial, telepon, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain, dan dalam rangka saling mempengaruhi. Pada proses komunikasi, pesan juga perlu disampaikan dengan bahasa atau simbol yang sama, dimengerti kedua pihak. Oleh sebab itu, komunikasi membutuhkan beberapa komponen agar berjalan dengan baik. Inilah komponen-komponen yang dibutuhkan. Yang pertama, pengirim atau komunikator sebagai orang yang mengirim pesan. Yang kedua, penerima atau komunikan sebagai pihak yang mendapat pesan. Yang ketiga, pesan, yakni gagasan yang disampaikan. Yang keempat, umpan balik, yaitu tanggapan penerimaan pesan atas pesan yang disampaikan. Kelima, media atau alat untuk menyampaikan pesan, bisa berupa lisan, tulisan, gambar, ataupun film. Jenis interaksi sosial dikatakan dalam modul interaksi sosial yang ditulis oleh Asep Mulyana. Interaksi sosial secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, interaksi kerja sosial asosiatif. Kerjasama adalah sebuah usaha bersama antar individu maupun kelompok demi mencapai tujuan bersama. Pada pelaksanaannya, bentuk kerjasama bersifat membangun atau konstruktif dan merusak atau destruktif. Salah satu contoh kerjasama yang konstruktif adalah kerjasama para karyawan dalam sebuah perusahaan. Sedangkan contoh kerjasama yang merusak adalah tawuran pelajar. Kerjasama juga bisa terjadi dalam bentuk lain, yakni bargaining, yang artinya adalah perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antar dua organisasi atau lebih. Cooperation, yaitu penerimaan unsur-unsur baru kepemimpinan di sebuah organisasi untuk menghindari kecurangan dalam stabilitas
organisasi. Gabungan dua organisasi atau lebih yang punya tujuan yang sama. Joint venture artinya adalah kerjasama dalam usaha proyek-proyek tertentu. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri demi mengatasi ketegangan individu atau kelompok yang bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi adalah coercion, pemaksaan kehendak pihak yang kuat ke yang lemah, kompromi pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, saling mengurangi tuntutan agar konflik terselesaikan, arbitrasi, yaitu mengundang pihak ketiga yang netral guna mengambil keputusan untuk dapat menyelesaikan konflik. Keempat, mediasi, yakni mengundang pihak ketiga. Mediasi yakni mengundang pihak ketiga yang netral agar menyelesaikan konflik. Tetapi dalam hal ini pihak ketiga tidak mempunyai wewenang memberi keputusan penyelesaian. Yang berikutnya, konsiliasi, yaitu mempertemukan keinginan masing-masing pihak yang berselisih agar tujuan bersama dapat tercapai. Berikutnya, toleransi, artinya keinginan menghindari perselisihan. Stalemate. Hal ini terjadi ketika dua kelompok yang berselisih punya kekuatan seimbang. Adjudikasi, menyelesaikan masalah dengan jalur hukum atau pengadilan. Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu. Akulturasi adalah penerimaan dan pengelolaan unsur-unsur kebudayaan asing, namun tidak menghilangkan unsur budaya aslinya. Kedua, interaksi sosial disosiatif. Pertama, persaingan. Persaingan melibatkan individu atau kelompok agar dapat mencapai keuntungan tanpa adanya ancaman maupun kekerasan. Kontravensi adalah proses sosial dengan adanya sikap atau perasaan tidak suka namun disembunyikan. Proses sosial kontravensi ada di antara persaingan dan konflik. Pertikaian adalah proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha menentang pihak lain melalui ancaman atau kekerasan. Mereka melakukan ini untuk mencapai tujuannya. Terus, konflik adalah proses sosial di mana individu atau kelompok saling menyingkirkan dengan cara menghancurkan atau membuat tindakan berdaya. Berikutnya, hubungan antara pimpinan dan bawahan. Atasan dan bawahan ibaratkan garis vertikal, di mana atasan memiliki wewenang yang lebih tinggi dan memiliki kuasa untuk memerintah apapun kepada bawahannya. Namun jabatan bukanlah hal yang membatasi hubungan baik seorang pimpinan dengan bawahan. Agar karyawan menjadi nyaman, jadilah seorang bos yang ramah dan mau membantu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, tidak hanya faktor internal saja, namun ada juga faktor eksternal. Karyawan adalah salah satu faktor internal yang akan ambil bagian dalam sukses atau tidaknya sebuah perusahaan. Dua, beruntunglah jika perusahaan Anda dipengaruhi oleh karyawan yang gigih, ulet, dan memiliki skill yang mampu dalam bekerja. Apalagi jika karyawan tersebut memiliki loyalitas yang tinggi. Yang ketiga, namun tidak semua karyawan memiliki sifat dan kepribadian yang sama. Sebagian karyawan ada yang sudah merasa jenuh bekerja. Selaku pimpinan, Anda tidak boleh membiarkan hal ini terjadi, apalagi jika karyawan tersebut sampai resign dari perusahaan. Berikutnya, berikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Lakukan promosi kerja, naikkan insentif. 5. Ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan inspirasional.
Yang keenam, bersikap adil dan beraplikasi. Yang ketujuh, jadilah pemimpin yang baik. Yang berikutnya, hubungan sesama pimpinan. Jika Anda seorang leader, mengenal pimpinan Anda secara lebih jauh juga perlu Anda lakukan. Sesekali jika Anda dan pimpinan memiliki waktu senggang, cobalah untuk makan siang bersama. Tak ada salahnya dalam acara makan siang bersama ini, Anda membicarakan secara lebih lanjut mengenai pribadi Anda dan pimpinan. Pendekatan ini perlu Anda coba agar semakin dekat dengan pimpinan. Hubungan sesama bawahan. Ungkapan yang kerap muncul, karyawan adalah aset perusahaan atau organisasi, tidak bisa dibantah. Dari perspektif komunikasi atau humas, hubungan karyawan employee relation merupakan salah satu komponen penting dalam aktivitas kehumasan. Sebagai fungsi manajemen, tentu humas harus mampu memproses komunikasi organisasi. Dalam kaitan ini, humas harus merancang sistem komunikasi yang bisa digunakan. Berikut media komunikasi apa yang bisa menyentuh seluruh lapisan manajemen. Dalam beberapa organisasi atau perusahaan, humas menyelenggarakan penerbitan berkala dalam wujud in-house jurnal yang memuat informasi mengenai kegiatan-kegiatan manajemen. Belakangan ini, banyak pula organisasi yang menggunakan media online. Penerbitan in-house magazine seperti itu sangat relevan untuk mendistribusikan pesan-pesan manajemen. Relasi yang baik. Arti kata relasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan, perhubungan, atau pertalian. Dalam dunia lain atau dunia maju seperti sekarang ini, suatu hubungan atau relasi sangatlah penting bagi suatu hubungan positif. Adapun dampak-dampak positif yang dapat dirasakan dalam membangun relasi yang baik, yaitu keinginan bisa tercapai. Setiap orang memiliki sejumlah keinginan-keinginan yang dapat tercapai. Hal tersebut bisa Anda capai dengan mudah apabila dari awal sudah menjalin relasi dengan orang-orang yang tepat. Yang kedua, bisa membuat Anda terbebas dari masalah. Relasi dalam hal ini dapat membuat Anda terbebas dari satu masalah, misalnya masalah keuangan Anda jika Anda memiliki. Mengingat jalinan yang baik Anda dengannya tak menutup kemungkinan relasi Anda dengan senang hati meminjamkan uang sebagai bantuan. Bisa membuat pekerjaan lancar. Berikutnya, relasi yang buruk. Tidak bisa membangun relasi dipengaruhi oleh banyak hal. Pada prinsipnya, membangun relasi adalah memberikan pelayanan yang baik. Jika orang lain merasa nyaman dan puas, maka hubungan akan berlanjut lebih berkualitas. Dengan demikian, kemampuan membangun relasi akan meningkat kualitas hidup kita sendiri. Tidak bisa membangun relasi dengan baik dapat melemahkan kualitas hubungan. Oleh sebab itu, mari dihancurkan dengan kebiasaan-kebiasaan berikut ini. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, jujur dan tulus. Yang ketiga, pintar adaptasi. Yang keempat, keterbukaan diri. Baik teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.